Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Pak Bayu dari Ponorogo. Baik. Karena sebagian besar tadi dijawab di penjelasan Pak Bayu yang tadi, jadi sedikit saja dari saya. Bagaimana cara menyimpan hasil panen jagung agar tidak dimakan nonor ya Pak Bayu? Baik. Sama ini nih Pak, penanganan hama tikus pada tanaman jagung. Baik. Terus yang terakhir, bagaimana perawatan pada ayam di daerah pegunungan saat memasuki pergantian musim Pak Bayu? Terima kasih. Daerah mana ini? Daerah Ponorogo Pak. Ponorogo mana? Ngerayun. Ngerayun. Wah, besok ketemu saya tanggal 16 Agustus ya. Insya Allah Pak. Saya buka pabrik di sana. Iya. Launching. Oh iya, 16 Agustus Pak ya? 16 Agustus nanti datang ya. Oh iya Pak, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita di Budak Mas, kan naik sedikit sudah. Iya, oke. Di SMK apa namanya itu? SMK Penda. Budak, oke. Agustus. Pabrik pupuk Pak, kita produksi pupuk kurang lebih ya sama sapi perah begini. Tapi dengan konsep biodigester juga cacing. Cacing di sana produksi setiap bulan 4,5 ton. Tapi cacingnya satu kampung, ada sekitar 4.000-an ekor sapi lah. Yang kita buat untuk pupuk cairnya dari urinnya dan itu tadi, itu kapasitas produksi kita sebulan 250 ton. Kita jangkau seluruh Ponorogo itu 4.000 hektar untuk tanaman jagung. Kita jadikan kabupaten-kabupaten yang bermitra dengan kita sebagai lumbung pangan. Nanti Bapak di mana tadi? Kediri ya, mudah-mudahan Kediri nanti bosnya mau kerjasama Pak. Oke, saya lanjutkan. Nyimpen jagung terbaik Bapak Ibu, kalau dengan konsep perusahaan namanya silo. Di dalam silo ini dipanaskan sehingga tidak mungkin ada jamur. Tetapi kalau kita kapasitas kecil, tidak terlalu besar, mau buat silo boleh, konsepnya sederhana. Jadi silo itu satu bak seperti ini yang ada sirkulasi udara dan ada sirkulasi pemanas. Kalau seandainya mau dipanaskan dan dijadikan oven sekali, begini ceritanya. Ini belum pernah saya ajarkan, ini angkatan ini aja gara-gara ada yang tanya. Saya itu ilmunya keluar kalau ada yang tanya Bapak Ibu. Kalau semua diem ya selesai. Jadi konsepnya ini kan kita butuh uap panas nih, betul ya? Uap panas itu Bapak Ibu begini konsepnya. Kita buat tungku begini. Isinya yang kita isikan di sini karena ini jagung, berarti kita punya namanya apa? Tongkol, betul ya? Tongkol jagung. Tongkol jagung sebenarnya bisa untuk pakan kambing, bisa untuk pakan sapi. Tapi seandainya ini kita jadikan sebagai bahan bakar, ini kita masukkan di sini, ini selatnya sampai di sini, maka ini akan keluar api, betul ya? Dan ketika keluar api, tolong ditutup. Supaya dia keluar ke sini aja asapnya dinaikkan, dibelokkan lagi, dan di sini dikasih pendingin pakai drum. Dan nanti setelah keluar ke sini naikkan, ini di sini dikasih tampungan. Ini asap tetap keluar, tapi di sini tampungan. Keluarnya namanya asap cair. Nah, panas yang kita butuhkan kan panasnya ini. Inilah yang baru masuk ke silo, masuk ke oven. Jadi cuman di dalam silo ini cuman pipa panjang begini, sini dibuka, ini keluar panas sudah. Dan ketika panas ini ada ventilasi, di sini ada ventilasi, maka aman. Tidak perlu buat besar. Seandainya planning kita 5 ton, berarti kita buat aja dari seng, ambil seng drum Mas, dibuat las, diameter kalau cuma 5-10 ton, berarti anggap aja diameter 3 meter. Tinggi cuma sekitar 1,5 atau 2 meter. Itu sudah cukup untuk kapasitas 10 ton. Pemanasannya dengan cara ini, maka jagung akan awet hingga 6 bulan hingga 1 tahun.
Loh Pak, itu kan perlu biaya karena manaskan. Manaskan kan tidak terus selama 6 bulan. Manaskan paling lama seminggu sampai 2 minggu aja. Setelah itu sudah aman, biarkan. Bonusnya apa? Yang pertama, gara-gara ini kalau Bapak Ibu lubangi di sini buat masak pakan. Oke ya, kalau dibuka kan bisa buat masak pakan nih. Yang kedua, bonusnya dapat asap cair. Yang ketiga, bonusnya dapat abu tongkol jagung. Nah, kalau tanam jagung besok, abu inilah yang dipakai untuk nutup tanaman. Dan Bapak Ibu sudah buat media tanam tadi? Besok, sudah? Buat nyoba polybag gitu? Oh, belum, besok ya berarti ya. Media tanam ini penting. Kenapa media tanam ini penting sekali? Saya minta maaf dengan sangat Bapak Ibu. Orang selalu mikir terlalu besar. Sehingga tidak memperhatikan hal kecil. Siapa yang kepengen umroh 1 tahun ke depan? Sebelum 1 tahun, ya kerjanya lebih keras ya. 1 tahun sajalah, tidak usah terburu-buru. Nanti kalau tetangga bilang, saya mau umroh 1 tahun lagi. Loh, kok kenapa lama 1 tahun lagi? Iya, karena saya kepengen ngejar umrohnya naik Lombok. Bapak Ibu, tanam cabai itu sederhana atau tidak? Seandainya saya buat konsep, saya buat polybag, saya tanami cabai, cabainya ini sudah berbuah, saya jual 15.000, mahal atau murah? Mahal atau murah kira-kira? Ada yang beli enggak kira-kira? Mudah jualnya. Sekarang saya mau katakan, jual cabai ini sederhana atau tidak? Bapak Ibu, di dalam hidup kita harus punya target pencapaian. Saya dulu, ketika saya dari usia 16 tahun, saya butuh membangun training center. Saya harus punya uang 12,5 miliar, itu saya target. Walaupun tidak pernah lulus. Saya target pertama 3 tahun tidak tercapai. Target lagi 3 tahun lagi tidak tercapai. Sampai 6 kali 3 tahun baru tercapai. Jadi selalu saya membuat hitungan, saya konsep, setelah itu saya taruh. Dan itu saya lihat terus. Waktu itu saya salahnya cuma satu. Mikirnya uang saya harus dapatkan semuanya dulu, baru bangun training center. Nah, ternyata itu cara yang salah. Saya tidak pernah dapat uang 12,5 miliar ngendon di rekening saya. Saya tidak pernah nyampe itu. Ketika saya ngerjakan training center, saya mulai sadar. Ketika di titik balik saya, di titik nadir saya Bapak Ibu. Pernah lihat YouTube saya yang kambing hampir 400 mati dalam waktu 2 minggu? Itu betul-betul titik nadir saya dalam konsep integrated farming. Sebenarnya itu adalah taruhan saya. Saya sudah nyerah waktu itu. Saya sampai doa itu sudah doa yang doa sombong. Doa saya sampai begini, saya ini salah apa? Kalau saya punya uang, saya pakai banyak bantu orang. Saya pakai bantu artinya buat pekerjaan banyak orang. Saya tidak pejudi, saya tidak peminum, saya juga termasuk orang baik lah menurut saya sendiri. Ya tidak boleh sih. Itu doa sombong Bapak Ibu. Paham maksud saya? Ketika saya berdoa, saya salah apa? Itu doa yang paling sombong sebenarnya. Jangan ikut-ikutan. Dan pada hari itu, sampai 2 bulan lebih Bapak Ibu, saya berdoa dan tidak ada jawaban. Saya cuma tidur, terbangun jam berapapun, saya cuma sujud di pinggirnya tempat tidur. Isinya tidak berani doa lagi, cuma nangis. Air mata saja yang turun. Karena apa? Bayangkan,
Saya sudah menyelesaikan ngajar satu kabupaten Mojokerto, 300 desaan itu Bapak Ibu, setahun full. Dan ketika kambing saya mati, saya dimarahi peternak-peternak Mojokerto. Loh, katanya pinter, ternyata kambingnya juga mati. Itu serius, berat enggak kira-kira? Berat sekali. Sampai gubernur waktu itu, Bapak Ibu, Pak Soekarwo membuat peraturan, sapi dari luar, kambing dari luar dilarang masuk Jawa Timur. Gara-gara virus zaman itu. Ilmu saya belum sampai hari ini. 15 tahun lalu, usia masih 30-an. Terus yang paling menyakitkan, teman tidur saya. Isinya marah saja ketika saya ngomong tentang pertanian. Integrated. Serius ini Bapak Ibu, serius. Sekarang sudah bahagia. Saya minta maaf. Akhirnya saya baru ketemu titik kesalahan saya. Kenapa saya mengatakan jangan kejar uang? Itu pengalaman pribadi saya. Suatu hari saya berdoa yang sama, saya cuma doa Bapak, cuma diem. Saya cuma panggil ya Allah, sudah selesai. Tidak ada kata-kata yang berani keluar. Isinya cuma air mata. Tahu-tahu ada bisikan di dalam hati saya, ngomong begini. Kalau kamu punya uang 12 miliar, apakah visimu tercapai? Saya baru sadar hari itu. Ya enggak, saya jawab langsung Bapak Ibu. Mulai hari itu baru pikiran saya kayak diceling gitu, kayak berubah. Saya langsung berani berdoa. Berdoa saya begini. Ya Allah, ya Tuhan. Jikalau Engkau mau pakai saya untuk membangun pertanian Indonesia, tolong pegang tangan saya. Kalau gagal, gagal sama-sama. Keajaiban terjadi hari itu. Saya punya semangat lagi Bapak Ibu. Punya uang 5 juta. Saya membangun pondasi pertama training center saya. Saya panggil tukang, saya bilang ke mereka. Kalau uang saya ini habis, berarti pekerjaan saya selesai. Karena itu kalau saya ngomong ada kata sombong juga ya. Pernah dengar pekerjaan saya apa? Menghabiskan uang yang tidak pernah habis. Kenapa saya harus menghabiskan uang yang tidak pernah habis? Karena itu bukan uang saya. Itu cuma titipan. Titipannya Gusti Allah sendiri. Dari hari itu, bulan September tahun 2011 ya. Saya bangun training center Bapak Ibu sampai hari ini. Saya tidak berhenti membangun. Kalau Bapak Ibu lihat kan saya bangun terus, betul ya. Habis Telomoyo selesai, Telomoyo satunya, Madiun, balik lagi Telomoyo, sekarang bangun di sini. Nah habis ini tidak tahu kemana lagi. Jawabannya hanya satu. Tanggung jawab. Dan dari sana Bapak Ibu, training center akhirnya jadi yang pertama di kota Mojokerto. Di daerah Gadul dekat rumah sakit, depan kampus. Setelah training center itu jadi, keraguan itu muncul lagi. Murid sudah datang, belum ada Facebook, belum ada YouTube loh Bapak Ibu ya. Murid itu sudah datang. Murid itu di bawah, saya di kantor, di atas, kantor saya di atas di lantai 2. Materi belum ada. Bisa bayangkan enggak? Peserta sudah datang, materi belum ada. Kenapa? Saya takut ngajar. Saya takut ngajarnya tahu-tahu trauma tentang matinya ternak, kegagalan pertanian itu muncul lagi Bapak Ibu. Saya ini ngajar apa? Akhirnya saya tekati bener. Saya buka laptop, waktu itu saya masih megang laptop, sekarang saya sudah bisa megang laptop Bapak Ibu. Buka laptop, ngetik, jadi materi, hanya 10 menit.
Pelatihan 3 hari seperti ini, saya selesaikan materi hanya 10 menit. Yang keren satu. 10 menit itu saya buat sampai hari ini. Materi itu tidak berubah sedikit pun. Kayak dapat ilham lah. 1005 itu saya ciptakan tahun itu. Saya hitung-hitungannya semua, saya hitung selesai tahun itu. Karena itu saya minta tolong. Lakukan. Karena apa? Saya sudah melakukannya. Tahun 2018 saya sudah gantung sepatu. Seluruh Indonesia sudah selesai. Aceh sampai Papua. Sentral-sentral provinsi penting saya kasih tempat. Saya bisa beli tanah di 14-an provinsi lah di Indonesia. Bangun training center di sana. Yang hebat satu, kok ya ada saja tanahnya dijual. Kengangguran orang atau enggak Bapak Ibu saya ini? Sebenarnya ini tugas saya atau tugas negara? Harusnya tugas negara. Karena itu kemarin saya kerjasama juga dengan Kementerian Pertanian. Setelah saya gantung sepatu cukup lama, akhirnya saya kerjasama dengan di Kementerian Pertanian. Ngajar 128 kabupaten. Penyuluh 128 kabupaten, kelompok tani 120 kabupaten. Sudah banyak atau sedikit? 13 provinsi. Banyak. Hasilnya 0. Saya bingung ini murid apa saya yang salah ngajar atau apa. Setelah ini gagal. Saya dengan Pak Bambang itu 50 kota, Jawa Timur, Jawa Tengah. Saya cari kepala desa yang mau saya kasih buat pabrik pupuk. Saya bagi katalis 100 ton. Di 50 kabupaten. Mending dibuat pupuknya, ditaruh Bapak Ibu. Banyak atau sedikit kira-kira? Banyak. Pak Bambang itu marah sama sekali. Pak, buat orang yang niat saja. Buat pelatihan berbayar. Saya malu buat pelatihan berbayar, dianggap bisnis pelatihan. Nah, akhirnya Pak Bambang saya ACC, oke deh buka kelas, sudah. Dari situ Bapak Ibu ini yang nyangkut, sudah hampir 3.000-an orang. Tapi yang berhasil hanya 10%. Saya minta tolong angkatan ini harus semua jalan loh ya. Saya ngenes Bapak Ibu. Capek sekali. Kalau boleh jujur capek ya. Dikejar bangun, dikejar pelatihan. Bapak Ibu datang aja masih kotor semua. Tapi itu yang saya lakukan. Dan percayalah. Setelah saya gantung sepatu. Gara-gara COVID. Terus habis itu perang Ukraina. Saya tidak bisa tinggal diam. Pupuk langka, pupuk palsu marak, petani sudah hampir semua putus asa. Dan di depan mata kita pengangguran akan banyak sekali. Kalau pengangguran ini numpuk, orang balik lagi ke desa, kriminalitas pasti tinggi sekali. Di saat genting seperti ini, siapakah yang bisa menjaga stabilitas adalah petani. Karena itu saya berharap sungguh, Bapak Ibu harus berhasil. Waktu krisis masih cukup lama, 2-3 tahun ke depan. Saya berharap 3 tahun ke depan lepas krisis, Bapak Ibu sudah jadi pionir-pionir semua. Harapan saya cuma satu. Muncul mercusuar di tiap-tiap kabupaten. Dan itulah yang akan mengubah desa. Itulah akan mengubah kota. Dan itu akan mengubah negara. Kami serius dengan program ini. Karena itu nanti ada pelatihan 1 bulan Bapak Ibu. 1 kota saya batasi 2 orang. Tapi calon bupati. Saya ndak mikir begini, sebentar. Bapak Ibu kok saya bilang calon bupati kok ndak percaya gitu sih. Sebentar, wong calon bupati modalnya jagung 1 kilo aja kok. Paham maksud saya?
Saya kepengen nyetak bupati yang betul-betul berhasil. Hari ini kita akui lah, seluruh pemimpin daerah masih pakai uang. Betul atau tidak? Saya kepengen nyetak bupati yang dari petani, yang ngerti petani, yang ngerti caranya pertanian. Dan nanti bupati ini harus tanpa uang. Supaya apa? Kalau dia jadi bupati, tidak cari uang. Banyak orang berkata, tidak cari uang gimana? Saya jadi petani, saya sudah tidak butuh uang. Saya punya pekerjaan kan keren. Menghabiskan uang kan sudah keren, Bapak Ibu. Bukan mencari uang loh. Kenapa program ini bisa jalan? Tadi saya katakan, kalau mau tekun, kalau mau setia, selesai. Sekarang saya kasih contoh. Bapak Ibu mau umroh 1 tahun ke depan. Mungkin atau tidak? Bukan. Kalau menurut Bapak Ibu hari ini, mungkin atau tidak? Uang dari mana? Betul atau tidak? Masalah di kita kan tidak tahu sumbernya kan? Bukan dari atas, Pak. Jangan begitu. Gusti Allah itu tidak ciptakan orang seperti itu. Bukan. Pasrah itu bukan wis sembarang dari Allah. Bukan. Pasrah itu kita harus ikhtiar dulu, baru diserahkan hasilnya ke Gusti Allah. Tanam, pupuk, rawat, hasil, walau-walau. Betul atau tidak kira-kira? Yang penting action dulu. Saya gagal 18 tahun Bapak Ibu. 18 tahun itu ada cap di sini, stempel orang gagal. Dan mematahkan kegagalan tidak mudah. Harus inovasi, kerja terus menerus. Dan itu tidak boleh putus asa. Saya dulu sampai buat komitmen membangun pertanian Indonesia itu seperti melewati Shiratul Mustaqim. Itu sudah parah kata-kata itu keluar. Wong saya ngajari petani loh, saya malah diajari. Coba kalau tidak percaya Bapak Ibu besok pulang dari sini ngajari petani, lah ditertawakan orang. Tidak mungkin kelihatannya. Betul atau tidak? Ketika saya putus asa ngajari orang tani, tidak bisa-bisa 50 desa saya gelontori katalis 100 ton, tidak jalan juga. Sampai saya mikir, katanya orang kepengen berhasil dikasih jalannya, tidak mau melakukan. Begitu itu menghibur diri sekali Bapak Ibu ini. Pak Bambang bilang, Pak cari orang niat. Peserta pertama Bapak Ibu yang datang di Telomoyo buat saya menangis. Orang Aceh. Datangnya pelatihan itu harusnya hari Jumat. Dia datang hari Selasa. Naik bus perjalanan dari kampung pedalaman sampai ke tempat saya 4 hari. Kenapa dia datang hari Selasa? Takut terlambat ikut acara. Coba bayangkan. Nangis saya Bapak Ibu. Suatu hari ketika di Banyuwangi ketemu Aceh dengan Papua. Berarti saya mau bilang Pak Bambang, selesai Pak, kita tutup, tidak ada pelatihan lagi. Karena Aceh dan Papua di satu ruangan. Sabang sama Merauke. Loh persis Sabang dan Merauke Bapak Ibu. Ternyata sampai hari ini belum selesai juga. Ini sampai September itu masih full peserta. Ya kalau sambat boyok. Tapi saya bersyukur. Bersyukurnya satu, Bapak Ibu adalah jawaban doa saya. Bapak Ibu lah yang dipersiapkan oleh Allah untuk membantu saya menyelesaikan pekerjaan membangun pertanian Indonesia. Kenapa saya katakan Bapak Ibu adalah orang-orang terpilih? Sudahlah, kalau orang waras ngapain sih yang dari Riau kemarin mana ya dari Riau datang terakhir Bapak ya? Pesawat Pak atau bus? Pesawat. Biayanya pesawat aja sudah 2 juta. Lebih Pak ya? Iya. Ikut pelatihan cuma 3 hari. Kenapa datang? Pertanyaan saya kan begitu. Kalau tidak digerakkan oleh Gusti Allah, siapa yang mau gerakkan? Karena itu tinggal saya doanya sekarang satu. Mudah-mudahan Bapak Ibu dikuatkan ya. Berdoalah satu, seperti doa saya hari ini Bapak Ibu. Doa saya cuma satu.
Gusti Allah, kuatkan saya untuk menyelesaikan tanggung jawab. Jangan cari uang lagi. Percayalah kata-kata saya. Kalau sistem tadi dikerjakan, kepengen kaya atau terpaksa jadi kaya. Jangan kejar uang, lakukan saja tanggung jawab. Begini loh Bapak Ibu, tugas kita hanya bekerja. Rezeki datangnya dari Allah. Bapak Ibu kerja, ada celedong, gimana celedong ini diolah. Ada ikan, gimana ikan ini diolah. Ada limbah, gimana limbah ini diolah. Hanya itu saja, kerjakan sebaik mungkin. Gusti Allah pasti kasihan dengan kita. Bukankah kita akan berbahagia jika kita dikasihani oleh Gusti Allah? Betul atau tidak? Dan itulah target kita. Supaya belas kasihannya Gusti Allah itu ada pada kita. Kalau belas kasihan itu sudah ada pada kita, Bapak Ibu, percayalah. Tikus tadi Mas, hilang. Kenapa kok bisa hilang? Karena tikus itu ciptaannya Gusti Allah. Iki umatku cok diganggu, mangan dia nih. Betul atau tidak kira-kira? Bapak Ibu itu real. Ya kita ikhtiarnya kasih apa? Gadung plus sambi, semprotkan bukan semua, 2 meter dikeliling ini. Tapi masalahnya satu, setelah hujan hilang. Supaya tidak hilang, semprot lagi. Tikus ini kan ngejar baunya saja Mas. Untuk tikusnya. Lah kalau tikus ini selesai, kita beres. Terus yang kedua, tikus itu tidak senang dengan bersih. Karena itu di konsep 1005, nanti besok saya akan kasih materi lagi sedikit di 1005 sama di Intan Sari. Usahakan lahan kita ini betul-betul clear, bersih. Tempat kita kerja harus bersih. Seperti itu. Yang terakhir sekali tadi apa? Baik, oke. Begini Bapak Ibu. Kuteja tadi sudah buat ya? Saya minta tolong dengan sangat. Kuteja wajib terus-menerus diberikan. Jangan sampai ayam itu sakit. Terus yang kedua, kalau musim dingin, berarti apa yang harus kita hindari? Jangan takut lihat ayam kedinginan loh ya. Ayam itu pasti tahan dingin kalau sudah besar, karena dia punya bulu. Tapi yang menjadi masalah itu adalah angin. Ayam itu butuh angin, tapi tidak boleh kena langsung. Berarti setiap pagar harus dikasih tirai Bapak Ibu. Tirai itu tidak boleh total loh ya. Tirai itu hanya untuk seandainya kandang kita nanti kan tingkat nih, betul ya? Tirai itu hanya di atasnya kandang, ini harus udara tetap masuk. Kalau malam hari, kalau pagi hari dibuka kembali. Itu untuk mencegah sakit. Kemudian yang kedua saya kasih mumpung saya ingat penyakit. Bapak Ibu tolong tanam kayu putih ya. Tahu kayu putih? Pohon kayu putih tahu enggak? Tujuannya begini. Ketika musim pancaroba, penyakit paling banyak kan senot. Tahu ya? Pilek terus matanya bengkak itu loh. Obatnya terbagus itu cuma satu, daun kayu putih. Ya jangan dibeli fresh care, jangan ya. Daun kayu putih dicacah, masukkan di kandang. Akan ada aroma kan? Aroma itu yang akan mengobati gejala senot. Dari dalamnya kuteja wajib terus-menerus. Terus minta maaf, tambahan Bapak Ibu. Tadi kuteja kan bahannya kunyit, temulawak, jahe. Tolong, ini 3, ini dasar. Tapi belum lengkap. Tolong Bapak Ibu lengkapi ini sampai 19 macam. Contoh, untuk cacingan. Cacingan itu Bapak Ibu ada 2 prinsip, ada 2 konsep. Kalau ngobati cacingan, sekali biasanya kasih pinang. Jadi pinang di blender dengan bijinya, yang muda ya, jangan yang tua ya. Yang muda di blender dengan kulit dan bijinya, terus habis gitu Bapak Ibu dibuat seperti kuteja, diberikan. Jeleknya satu, diminum oleh ayam, cacingnya keluar tapi hidup. Begitu cacing keluar hidup dimakan tidak sama ayam yang lain?
dimakan. Lah, supaya mati, tolong kasih pinang ditambah dengan temu ireng. Nah, besok tolong semua bahan buat satu-satu. Satu saja yang tidak perlu, temu kunci pepet, tahu? Jangan buat ayam sispek. Itu untuk ibu-ibu yang butuh sispek. Galian rapet soalnya itu. Kalau dikasihkan ke ayam boleh, ayam aduan, ayam Bangkok, atau kalau tidak gitu merpati balap, itu tubuhnya harus sispek. Gitu. Bisa diterima, Mas? Oke. Jam berapa ya sekarang ya? Barisa, janganlah. Bapak Ibu tolong istirahat ya. Besok jangan takut tidak bisa diskusi dengan saya. Besok yang saya prioritaskan tadi tolong angkat tangan lagi. Yang besok mau pulang. Yang tidak tergesa-gesa jangan pulang dulu, nanti ngobrol dengan saya. Biasanya setelah saya acara itu masih ngobrol dengan saya itu sampai jam 10 malam, walaupun acara ditutup jam 4. Jadi nanti ngobrolnya lebih intens, cuman jeleknya satu, nggak masuk video. Nah, kalau Bapak Ibu tidak terburu-buru, supaya apa? Begini Bapak Ibu, semua pertanyaan akan saya jawab sedetail mungkin, saya tidak kejar tayang. Harapan saya satu, saya tidak menyesatkan orang, karena YouTube ini akan ditonton oleh banyak orang. Karena goal saya satu terus terang, saya kepingin 2% warga Indonesia menjadi orang sukses. Kalau 2% dari 200 juta berapa orang Bapak Ibu? 40 ya, betul ya? 400 ribu ya, 400 ribu. Saya minta tolong, mungkin saya tidak akan bisa ngajar 400 ribu orang. Bapak Ibu lah yang harus buka pelatihan di tempatnya masing-masing ke depan. Saya minta tolong dengan sangat. Oke, terima kasih banyak malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.